Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Imawan dan Imawati, bagaimana kabarnya nih? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan kita dalam acara podcast Bincang Hikmah, pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ar-Razi, Universitas Muhammadiyah Semarang. Oke, sebelumnya kenalin nih, aku Mera Septiana dari anggota bidang hikmah periode 2023-2024. Oke, Imawan dan Imawati, kehidupan saat ini memang tak lepas dari kata sosial media. Hampir semua dibicarakan dan dibahas di sini. Mungkin ada yang menanggapinya, ada yang paham, kemudian ada juga yang tidak paham atau hanya pura-pura paham saja. Nah, Bincang Hikmah pada kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Ada Mas Rehatma Pradipta dari Ketua Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Cabang Kota Semarang. Oke. Halo Mas Dipta, mungkin bisa disapa dulu teman-teman yang ada di online. Halo netizen, siap-siap dengerin ya. Oke, sebelumnya gimana nih kabar dari Mas Dipta? Alhamdulillah baik. Ya gitu aja sih, nggak ada yang menarik. Oke, kesibukan dari Mas Dipta saat ini sedang ngapain nih Mas? Alhamdulillah kemarin udah selesai sidang, cuma nunggu wisuda sama ya nyari-nyari kalau ada kegiatan, nyari kalau ada kerjaan gitu. Oke, nah mungkin fenomena saat ini memang tak lepas dari kata sosial media ya. Kalau zaman dahulu kan mungkin sosial media itu dijadikan tempat buat berkomentar, kemudian untuk mengupload cerita kisah seperti itu. Namun saat ini sosial media ini dijadikan sebagai bahan untuk berpolitik oleh politisi yang ada di Indonesia. Nah, menurut pandangan dari Mas Dipta sendiri sih, apa sih politik itu, Mas? Oke, ini menarik ya. Ketika berbicara politik itu pasti yang ada di dalam otak kita kan langsung wah partai politik, pemilu, pilkada, caleg dan lain sebagainya. Tapi perlu digarisbawahi adalah politik itu sebenarnya kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi sesuatu, entah itu seseorang, entah itu sesuatu kegiatan atau hal lain yang tujuannya itu berbeda-beda dan diakhiri dengan kebijakan, entah itu kebijakan apapun, mau peraturan atau kebijakan dalam bentuk lain. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah politik itu kegiatannya, tujuannya itu tuh kita berpolitik. Contoh, aku bangun tidur, buka mata, hari ini aku mau ketemu siapa ya? Oh, aku mau kesini. Aku mau ngisi podcast. Aku sudah nge-planning dari awal. Oh, aku mau kesini, mau ngisi podcast. Dengan nanti endingnya apa? Endingnya aku menyiapkan materi. Aku membuat kebijakan untuk nanti di sini ini aku mau ngomong apa aja. Itu tuh berpolitik. Aku bertemu orang, bertemu sekelompok manusia. Itu praktek-praktek yang sebenarnya itu juga di dalamnya ada hal-hal yang berbau politik. Meskipun tidak semua itu juga sesimpel kita ingin apa, oh dikit-dikit politik enggak. Tapi itu penting untuk disadari gitu loh. Dan untuk teman-teman ini ya, Muhammadiyah, Imawan dan Imawati sekalian, ini mungkin aku tegaskan, jangan ada narasi kalau politik itu selalu berbau jelek gitu. Dikit-dikit wah ini politik ini, dikit-dikit wah ini politik gak bagus dan lain sebagainya. Nah itu yang harus kita ubah gitu loh, pola pikirnya tuh yang harus diubah itu di sana dulu. Karena apa? Karena dari kita tahu makna dari politik itu apa, jadi teman-teman gak dikit-dikit apolitik jadinya, anti terhadap politik itu sendiri. Karena aku melihat teman-teman Imawan dan Imawati di Kota Semarang ya, khususnya itu justru menganggap politik itu selalu bawaannya negatif. Makanya ini perlu kita garis bawahi dulu, tidak semua yang berbau politik itu negatif. Mungkin itu sih yang paling mendasar ya. Jadi konkretnya kalau ngomong politik ya gampangnya bagaimana kita mempengaruhi sesuatu yang akan diakhiri oleh sebuah kebijakan dalam bentuk apapun. Oke, nah
Namun kan sekarang ini banyak nih mas politisi yang ada di Indonesia itu kayak memanfaatkan keberpihakan bersosial media untuk kepentingan dalam berpolitik. Nah, menurut pandangan dari Mas Dipta sendiri, apa sih dampak utama dari keberpihakan media ini terhadap proses demokrasi, khususnya pada saat pemilu kemarin mungkin ya, atau persepsi publik terkait politik yang ada di Indonesia sendiri? Menarik. Ini udah mulai ini ya, bahas media ya. Iya. Jadi untuk media itu sendiri, mungkin untuk prolog ya, awalan media itu ada dua teman-teman, media mainstream dan media sosial. Tentu dua-duanya online. Kalau untuk media mainstream itu contohnya koran, terus berita online. Kalau media sosial itu contohnya Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Nah, dua hal ini dua hal yang berbeda ketika berbicara tentang media itu sendiri dalam keberlangsungannya dijadikan sebagai alat berpolitik. Karena ketika kita berbicara media sosial dan media mainstream itu kandungan isi informasinya itu jelas berbeda dan peruntukannya pun berbeda, proses pembuatannya pun juga berbeda. Mungkin ini juga kita breakdown dulu biar nanti kita nggak salah ya ketika ngomongin oh ini media sosial, oh ini media mainstream. Kalau untuk media mainstream itu kualitas informasinya itu dibuat oleh jurnalis, dan di situ terdapat proses jurnalistik. Nah, yang nantinya jadi berita. Kalau sosial media itu kualitas informasi yang didapatkan itu tidak melalui proses jurnalistik gitu. Karena kalau melalui proses jurnalistik itu kan ada kajian, kita lihat dulu faktanya apa. Beda sama sosial media yang di situ cenderung sifatnya entertain, menghibur. Terus untuk kepemilikannya sendiri, ketika berbicara media mainstream, pasti dong itu berbadan hukum, legitimasinya jelas. Beda sama sosial media. Aku dan kamu pasti punya sosial media kan? Yeah. Kita juga gak perlu buat badan hukum yang pasti. Yeah. Kita juga kalau mau ngupload suka-suka kita. Sehingga implikasinya adalah kredibilitas dari sebuah informasi yang keluar itu akan berbeda. Dan di situ ketika pertanyaannya adalah media sosial mempengaruhi media sosial saat digunakan sebagai alat politik dan bergejolak itu mempengaruhi demokrasi nggak sih pada pemilu kemarin? Kalau pandanganku iya, karena fenomena yang terjadi adalah gorengan paling gampang itu di media sosial. Contoh, ada sebuah negara itu yang presidennya menang karena di endorse dan bukan di endorse lah, dia itu promosinya lewat TikTok. Ada lah, beliau itu menang karena promosi gencarnya di TikTok. Kalau kita tilik pemilu kemarin kan kurang lebih sama tuh Pak, beliau yang terpilih itu kan juga promosinya gencar, si gemoy dan lain sebagainya. Tapi untuk penyebarluasan informasi apakah tersampaikan, proker-prokernya itu apakah tersampaikan, tujuan dia, visi misinya beliau itu apakah tersampaikan di sosial media? Kalau menurutku kurang, bukan enggak tapi kurang tersampaikan. Sehingga kalau itu ditabrakkan lah dengan gimana sih terus efeknya ke demokrasi kita, menurutku ya sebenarnya enggak ada hal yang signifikan banget. Karena ketika sosial media itu dibentrokan atau ditabrakan, jelek banget biasanya ditabrakan ya, dibentrokan dengan demokrasi, menurutku gak ada hal yang sesignifikan itu dan mempengaruhi itu. Karena ketika berbicara di medsos, hanya berhenti di medsos atau dilanjut ke meja hijau, pilihannya antara itu. Jadi nggak ada yang signifikan itu sih. Oke, namun Mas, kan sekarang ini banyak mahasiswa nih yang mereka itu kurang melek terhadap politik yang ada di Indonesia. Nah, menurut Mas Dipta sendiri itu seberapa penting sih mahasiswa itu harus menyadari bahwasannya ketika mereka menggunakan sosial media ini banyak keterlibatan politisi yang ada di Indonesia terhadap bau-bau politik seperti itu, Mas? Kalau mahasiswa sekarang ya, makanya tadi di awal udah garis bawah
bold, kalau bisa tanda kutip fontnya yang besar ya. Itu politik itu enggak melulu tentang inilah hal yang jelek. Tapi kalau mahasiswa sekarang udah enggak melek hal tersebut, terus jatuhnya malah apolitik, terus media sosial juga digoreng sebagai ini ya, media untuk mempromosikan paslon dan lain sebagainya. Untuk gejolak kemarin, pikirku melihat fenomena yang sudah terjadi di pemilu kemarin itu, mahasiswa sekarang cenderung bodo amat sih, cenderung nggak peduli kan. Kecuali balik lagi, dia ada intrik politik di dalamnya. Contoh, ini analogi aja ya, bukan aku tapi ini analogi aku nih. Aku pengen membantu si A untuk menang pemilu kemarin, otomatis ini dong aku membantu dia, membantu si A ini melalui media sosial, aku goreng dan sebagainya. Nah, aku punya temanku tak bayar, tak kasih uang, ewang yo, bantu aku yo, aku mau menangin si ini. Orang ini otomatis yang tidak tahu politik sekalipun, yang tidak tahu tentang pemilu sekalipun, dia ada intrik politik untuk membantuku karena tujuan dia adalah mendapatkan uang. Nah, jadi simpelnya seperti itu. Ketika itu proses ini tidak dilalui ya, rata-rata mahasiswa sekarang ya udah bodo amat. Oke, lalu bagaimana sih Mas caranya mahasiswa itu bisa mengenali bahwasanya ada tanda-tanda nih dalam bersosial media itu ada keberpihakan politik di sosial media tersebut gitu? Oke, gampang sih, gampang banget teman-teman. Contoh kemarin kalau di sosmed kita pakai ini aja, yang paling gampang untuk dilihat itu selebgram, seleb TikTok itu. Ketika itu di endorse, itu pasti semua postingannya itu berbau satu paslon, berbau kegiatannya paslon-paslon tersebut kayak gitu. Jadi kalau ngomongin gimana caranya itu pasti akan kelihatan kalau di media sosial loh ya. Karena kalau di media sosial itu transaksionalnya jelas, kepentingannya juga jelas. Di sana, kamu bantu aku yuk dan sebagainya, itu jelas. Justru yang menarik ketika pertanyaannya adalah gimana kalau di media mainstream yang itu legal, gimana kalau itu di berita? Nah, itu yang rada susah karena kita nggak tahu apakah media mainstream ini di endorse atau berpihak kepada salah satu paslon atau tidak, karena kan kita nggak tahu ya. Orang itu media juga nyebar berita banyak, nyebar beritanya juga nggak satu paslon toh, tapi akan ada satu dan dua momen sebuah berita, sebuah kanal berita mungkin atau sebuah media mainstream lainnya yang banyak lah, nggak usah disebutin juga, itu akan ngelipit post, jadi ngeluarin berita itu kok ini terus dibaik-baikin terus. Nah, itu menjadi pertanyaan kalau di media mainstream. Kalau di media sosial itu menurutku hal yang wajar, dan ya udah, nyambung dari pertanyaannya sebelumnya, justru harusnya mahasiswa sekarang kayak gitu dong. Dia bisa goreng, dia bisa pakai media sosial untuk mungkin nge-endorse, mungkin mendapatkan perhatian dari paslon, meskipun endingnya bukan mendapatkan perhatian terus aku dikasih uang, kamu ngasih uang aku karena aku bisa endorse dan sebagainya, enggak. Tapi paslon tersebut punya visi misi seperti apa, relevan nggak sama yang dibutuhkan sebuah daerah tersebut, misal kayak gitu. Justru arahnya lebih ke arah sana untuk mahasiswa saat ini, karena kalau dilihat ya realistis aja sih ya, kalau nggak ada uangnya nggak mau gerak gitu rata. Oke, berarti sosial media itu dijadikan untuk endorse dalam berpolitik seperti itu ya. Nah, dan itu wajar-wajar aja sih, nggak ada yang harus diperhatikan lebih. Oke. Lalu Mas, bagaimana sih caranya mahasiswa itu bisa kayak mengkritisi bahwasanya keberpihakan sosial media ini sangat berpengaruh terhadap politik saat ini gitu Mas? Nah, kalau yang ini lebih menarik. Kalau untuk mengkritisi itu kan berarti kan ada hal yang dikritik. Kalau ada hal yang dikritik itu kan berarti ada hal yang dirasa tidak sesuai. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika media sosial itu dijadikan alat berpolitik, untuk mengendorse dan lain sebagainya,
tapi informasi yang disebutkan itu salah atau tidak valid atau biasa kita sebut hoax gitu. Nah, disitulah peran mahasiswa yang harusnya muncul, yang tadi di dua pertanyaan sebelum, harusnya tuh gimana sih nanggepinnya. Nah, di situ untuk mengkritisi hal tersebut, pikirku mahasiswa sekarang juga pada kreatif ya untuk saling counter-mengcounter, memberikan tesis dan antitesanya masing-masing. Contoh lah, ketika ada satu paslon atau dia di kasus pemilu kemarin, jangan satu paslon ya, di kasus pemilu kemarin, dan mungkin ini deh pilkada yang akan datang. Di pilkada yang akan datang itu kan kalau di Jawa Tengah atau mungkin di Semarang itu kan ada beberapa nama. Oh, ini kemarin yang Mas Diko mau pasangan sama Raffi Ahmad. Nah, itu benar apa enggak? Kan kita nggak tahu tuh. Digoreng juga di media mainstream, di media sosial. Nah, disitulah ketika mahasiswa ingin mengkritisi hal tersebut, simpelnya kayak kita kalau buat infografis, kalau kita buat kajian akademis dan lain sebagainya, tapi ini dibalut di sosial media yang berbau entertain. Jangan melulu tentang, kayak misal ini podcast ya, podcast tuh rata-rata kan tanya jawab. Kalau seumuran mahasiswa ya, tanya jawab saklek. Oh, kamu tanya ini tak jawab, tanya tak jawab, udah gitu toh. Tapi dikasih entertain, dikasih hal yang menghibur. Karena kebutuhan masyarakat sekarang hiburan sih yang paling penting di sosial media. Kalau itu isinya, muatannya hanya bersifat formal-formal aja, bersifat informasi yang baku, itu ya masyarakat malas. Itu kan pertanyaannya bagaimana cara kita mengkritik. Ya mengkritik pasti dengan bahasa yang formal dan lain sebagainya, muatan yang padat, bagus. Tapi kalau dibalutnya nggak ada bumbu-bumbu manis, bumbu-bumbu nyentil-nyentil dikit, bumbu-bumbu yang kalau sering dipakai mepet jurang lah, mepet jurang bahasanya, itu sama aja, menurutku kurang efektif lah. Jadi untuk mengkritisi ya, ayo mahasiswa kembali berani aja, selama kita tahu batas kita untuk ngomong sampai, oh aku harus stop nih di sini. Oh, kalau aku menggunakan bahasa ini, aku nggak apa-apa, aku aman kok. Meskipun ini bahasanya sarkas atau mungkin satir ya, kayak gitu. Oke. Namun ketika saya melihat bahwasanya mahasiswa itu kayak literasinya dalam entah bersosial media ataupun dalam membaca itu kayak kurang gitu ya Mas. Nah, lalu bagaimana sih apa saja ya langkah-langkah yang dapat dilakukan mahasiswa untuk bisa meningkatkan literasi media sosial dalam berpolitik kepada teman sebaya gitu? Sebenarnya kalau literasi digital itu ini semua lah, ini aku pun juga kadang luput. Karena ketika berbicara tentang literasi digital itu kembali ke person masing-masing, dan di sana bagaimana kita mencerna, kemampuan kita mencerna, mencari, melihat, mencerna. Jadi kita cari, kita lihat, kita cerna. Itu kan kemampuan pribadi masing-masing ya. Jadi banyak dari beberapa kawan-kawan kita mahasiswa itu yang cenderung dia menelan mentah-mentah informasi, dan parahnya menyebarluaskan informasi tersebut. Itu kan jadi apa ya? Apakah Gen Z itu bukan Gen Z lagi, bawahnya Gen Z apa sih? Mungkin mahasiswa milenial. Milenial. Iya. Milenial, Gen Z. Intinya penerus itu kan sekarang lebih ke arah yaudah apa adanya, dapatnya apa di-share, aku terkenal, sesimpel itu. Nggak mau dia mencerna, nggak mau dia untuk lebih menelisik lebih dalam. Jadi kalau untuk literasi digital sendiri itu ya memang apa ya, mau dikasih informasi kayak manapun, mau dikasih tutorial kayak manapun, kalau kembali lagi ke personnya masing-masing sih. Tapi memang yang perlu dikhawatirkan itu ketika edukasi tentang literasi digital itu sekarang udah menurun. Jadi bagaimana kita mencerna, melihat dan mencari tadi, dan di dalamnya itu sebenarnya ada apa, apakah itu benar atau tidak, kita bandingkan dengan media lain, kita bandingkan dengan sumber lain, itu tuh yang lebih penting sih. Oke, berarti kita harus bisa mencerna, kemudian melihat, dan yang satunya
mencari, melihat dan mencerna. Oke, mencari, melihat dan mencerna. Nah, kemudian kan kadang ada berita-berita yang mungkin bisa dikatakan bias ya, Mas. Nah, bagaimana sih kita bisa memastikan sebagai mahasiswa bahwasannya berita yang disebarluaskan dalam berpolitik itu berita yang tidak bias dan tidak manipulatif seperti itu? Nah, oke. Kalau ngomongin ini ya manipulatif dan lain sebagainya, menggiring opini lah bahasanya gampangnya. Kalau menggiring opini itu justru tujuan sih menurut tujuan dari berita itu untuk menggiring opini kadang sekarang seperti itu. Tidak semua, tapi rata-rata berita-berita terus konten-konten di sosmed. Ini aku bahas dua-duanya dari sisi media mainstream sama media sosial, itu rata-rata mereka itu menggiring opini untuk tujuan tertentu. Ya memang viral mungkin untuk menggiring suatu kelompok. Jadi kalau pertanyaannya berita itu manipulatif ya kayak gitu, memang sekarang seperti itu. Makanya justru jawabannya ada di literasi digital tadi gitu. Bagaimana kita mencari, melihat dan mencerna itu tadi. Soalnya kalau mau kita bersikap seperti apapun ya memang kebutuhan dari berita tersebut. Tidak semua, tapi beberapa itu ya memang untuk menggiring. Contoh lah, aku punya sosmed, aku bersosial media, aku main TikTok, aku buat konten viral. Tujuanmu apa viral? Menggiring opini masyarakat. Biar misal kalau kita contoh di sini, contoh sederhananya game lah. Aku membuat konten game yang aku menggiring opini masyarakat untuk mengikuti aku. Meskipun itu salah dan nggak benar. Tapi yang penting kan aku viral, tujuanku aku viral gitu. Oke, lalu apa sih tantangan yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa ketika mereka mengupayakan untuk menggugat keberpihakan media sosial tersebut dalam berpolitik? Oke, kalau tantangan sih, ini kayaknya dirasain semua semua mahasiswa, enggak tentang untuk menggugat ini toh, enggak melulu tentang menggugat keberpihakan media. Kalau tantangan sih general sih menurutku sama aja. Kita akan terpatok ke ya akses ke pemerintahan, akses untuk audiensi, dan tantangan terbesarnya sebenarnya ini kesadaran mahasiswa itu sendiri. Contoh kalau kita ngelihat ada pemilu kemarin itu kan emang ada mahasiswa yang keluar. Kayaknya nggak ada sih, kayaknya tapi ada beberapa mungkin. Dan apakah mahasiswa yang keluar tersebut didengar? Menurutku enggak, karena ketika pemilu kemarin pun banyak intrik politik yang sudah terbangun habitnya gitu. Jadi kita mau kayak manapun, kita mau berusaha apapun, yaitu tantangan terbesarnya selain kesadaran diri sendiri ya untuk itu menjadi goals tersendiri, entah itu nanti mau jadi policy brief, poin rekomendasi, tuntutan atau apapun itu nanti akan terhalang di kesadaran teman-teman. Emang apa sih kita buat tuntutan kayak gini buat apa? Ya, alih-alih kita melihat atau aku ngomong tantangannya aksesnya susah dan lain sebagainya, justru coba sekarang kita lihat sendiri, emang ada yang mau gugat itu sekarang? Kayaknya kan sudah jarang. Emang ada mahasiswa sekarang yang sadar akan hal itu? Kan jarang. Justru tantangan terbesarnya ya kita ini sendiri yang lempeng lah, termasuk aku sendiri gitu, merasa kalau sudah tergerus zaman. Jadi untuk teman-teman pergerakan itu udah hilang. Makanya dengan gorengan-gorengan dan sentilan-sentilan sarkasme satir itu yang memantik teman-teman mahasiswa sebenarnya. Bagaimana itu kembali ke zaman kita dulu untuk demo, aksi dan lain sebagainya. Itu kan sekarang pun kan udah meredup ya untuk menanggapi yang isu-isu yang salah, terus
misal ngedemo suatu kebijakan yang juga salah atau refleksi Jokowi dan sebagainya, itu kan sudah kayaknya semua pasti ada masanya, kayak temen gitu kan pasti ada masanya kan. Ini pun sama, pergerakan mungkin ada masanya. Tantangan terbesarnya tetap diri kita sendiri dan kesadaran, dan bagaimana kesadaran memunculkan kesadaran tersebut, itu tantangan terbesar. Oke. Ketika kita berbicara kesadaran nih Mas, mungkin banyak juga sih para mahasiswa itu kayak pengen menggugat keberpihakan media itu, cuman mereka hanya apa ya, ikut-ikutan teman-teman yang lain aja ketika mereka mendengar dari sosial media kah atau dari teman-teman sebayanya gitu. Nah, cara kita menanggapi seperti itu bagaimana Mas? Kalau untuk ini apa sih istilah netizen, kalau itu tuh istilahnya netizen ini, netizen ya udah yang cuman FOMO, wah ada ini nih ikut nge-share dan sebagainya. Memang fenomena di medsos sekarang seperti itu, dan itu tidak bisa dibendung. Kalau kita mau menanggapi seperti apapun, endingnya ya sama aja capek gak sih menanggapi netizen itu. Mau buat apa lagi? Kayak istilahnya kita mau nanggepin, oh itu tuh salah loh, sedangkan yang ditanggepin itu orang banyak, masyarakat banyak. Itulah kenapa salah satu ini kebijaksanaan kita sendiri dalam bermedia sosial, dalam bermedsos itu di sana. Ngapain kita harus ngurusin orang lain? Ngapain harus apa ya istilahnya ikut goreng? Justru kalau kita ikut goreng, si pembuat konten berhasil dong, kan gitu. Kita mau nanggepin, kita biarin, sekalipun si konten kreatornya juga ya udah ngapain, nggak apa-apa, konten gue jalan kok. Karena kalau untuk menanggapi hal seperti itu yang apa netizen ikut-ikutan FOMO itu, bahkan teman-teman kita FOMO ya selayaknya manusia yang saling mengingatkan aja sih jatuhnya gitu. Oke. Mungkin itu ya Mas terkait ke topik kita pada sore hari ini terkait keberpihakan media sosial dalam berpolitik. Nah, apa yang harus dilakukan kita sebagai mahasiswa seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita akhiri dari Mas Dipta sendiri ada closing statement nih buat teman-teman yang ada di media sosial dan lain-lain. Oke, pesan buat teman-teman ya, bijak-bijaklah bermain media sosial dan bijak-bijaklah ketika menyebarkan berita atau informasi yang ada. Mengutip dari kalimat kata-kata deh, ini kata-kata Ketua IJTI Jawa Tengah Bapak Teguh Hadi Prayitno. Beliau mengatakan bahwasanya sangat gampang kok menilai informasi yang benar atau yang salah itu yang mana, yang hoax itu yang mana, yang benar yang mana, gampang. Itu caranya tuh cuman kalian cari informasinya. Contoh, oh Le Mineral bangkrut, jangan deh nanti disensor ya tidak. Oh ada produk A, ternyata produk A itu harganya mahal loh sampai dia bangkrut. Nah, itu cari aja di Google, cari aja di internet. Kalau memang itu banyak berita yang meliput, banyak media mainstream yang meliput, nah itu baru benar. Kalau itu hanya di medsos, apalagi sekarang contoh di TikTok, Facebook, Instagram, dan itu apa ini perintilan video itu loh, kutipan video itu ya, itu perlu dipertanyakan kredibilitasnya. Jadi tetap bijaksana dalam bersosial media dan tetap bijak-bijak dalam menyebarkan informasi. Itu aja sih. Oke, terima kasih ya Mas Dipta. Mungkin itu ya Imawan dan Imawati semua. Semoga kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa milenial ya, bisa menanggapi dengan bijak terkait dengan isu-isu politik yang sedang saat ini menyebar luas dalam sosial media kita. Mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.